Anda sebagai ketua KPI, masa Anda tidak pernah melihat kebobrokan karyawan KPI Anda? Ini berdasarkan keterangan klien ya, klien saya, bahwa tidak ada yang namanya bullying di kantor mereka, yang namanya jadi kalah-kalahan. KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kebijakan pengawasan penyiaran sering mendapat kecaman dari masyarakat luas, mulai dari menyensor toko kartun hingga membiarkan tayangan-tayangan lebay yang tidak mendidik terus diputar di televisi Indonesia. Lantas, apakah fungsi dari KPI? Bagaimana sejarah instansi ini terbentuk? TVRI adalah stasiun TV pertama di Indonesia. TV plat merah ini pertama kali mengudara pada tanggal 22 Agustus 1962. Saat itu Presiden Soekarno masih memerintah Indonesia. Siaran dari TVRI sempat lama memonopoli pertelevisian Indonesia sebelum kemudian TV swasta berdiri di tahun 1989. Saat itu RCTI adalah TV swasta pertama di Indonesia sebelum kemudian disusul stasiun TV lain seperti SCTV, TPI yang berubah menjadi MNC TV, kemudian LaTV yang menjadi TV One, dan seterusnya sampai sekarang. Sebelum era keterbukaan informasi seperti saat ini, peranan TV terutama TVRI sangatlah vital. Apalagi dengan monopoli siaran yang dilakukan secara bertahun-tahun, TVRI menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan informasi terutama bagi kepentingan penguasa saat itu, sehingga Orde Baru sangat mengendalikan satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Memang banyak program-program unggulan TVRI yang sangat berguna bagi masyarakat seperti tayangan bulu tangkis, sepak bola, maupun hiburan lainnya. Tetapi di sisi lain, TVRI saat itu merupakan alat manipulasi informasi bagi Orde Baru. Banyak program yang berfungsi untuk menutupi banyak hal, seperti siaran temu langsung atau dialog dengan petani di tengah proyek penggusuran seperti Waduk Kedung Ombo. Kemudian menutupi operasi Petrus atau memperkuat jargon-jargon pemerintah untuk memberi stigma dengan banyak bahasa seperti setan gundul, organisasi tanpa bentuk, dan lain sebagainya untuk kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah. Pendek kata, TVRI hanya bertugas memberi yang baik-baik versi pemerintah kepada publik, seperti halnya situasi politik yang sangat sentralistik di tangan Orde Baru. Informasi pun menjadi alat kekuasaan. Situasi tersebut kemudian mulai berubah pasca gerakan reformasi 1998, termasuk terhadap penyiaran dan informasi publik. Desakan keterbukaan dan demokrasi juga menyasar pada bidang informasi dan penyiaran. Jika sebelum reformasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menjadi dasar dari penyiaran di Indonesia, dan semangat yang ada dalam regulasi tersebut, penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan, dan pengendalian juga oleh pemerintah. Bahkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 24, mengamanatkan Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). BP3N tidak pernah terbentuk sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan. Semangat bahwa penyiaran merupakan ranah publik sehingga pengelolaan sistem penyiaran pun harus dipegang oleh badan yang independen. Independen ini artinya lepas dari campur tangan atau kepentingan pemodal atau kepentingan kekuasaan. Kemudian lahirlah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum dari kelahiran Komisi Penyiaran Indonesia yang kemudian disebut KPI, maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID. Komisioner KPI Pusat ditetapkan oleh DPR, sedangkan Komisioner KPI Daerah ditetapkan oleh DPRD. Komisioner KPI Pusat sebanyak 9 orang, sementara untuk daerah sebanyak 7 orang. Ketua KPI pertama tercatat adalah Dr. Victor W. Menayang, MA, PhD. Setelah KPI terbentuk, perubahan-perubahan di wilayah penyiaran di Indonesia juga terjadi. Seperti KPI yang merupakan terjemahan dari usaha untuk melindungi hak masyarakat atas informasi.
bahwa penyiaran bukan lagi otoritas eksklusif pemerintahan tetapi dikelola oleh badan publik yang independen, serta lepas dari pengaruh modal dan kepentingan kekuasaan. Berikutnya adalah semangat untuk menjadikan penyiaran sebagai bagian dari usaha menghilangkan sentralisasi, sehingga setiap lembaga penyiaran yang ingin menyiarkan frekuensinya hingga daerah, maka wajib berkolaborasi dengan penyiaran daerah atau memiliki lembaga penyiaran daerah, sehingga muatan lokal tetap terjaga eksistensinya. Transformasi juga terjadi terhadap TVRI, di mana sejak tahun 2005 telah berubah menjadi lembaga penyiaran publik. Sehingga sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI harus memiliki program-program yang dapat dipertanggungjawabkan seperti informasi yang sehat, konten edukasi, dan hiburan yang tepat untuk menjadi kontrol dan perekat sosial. Dengan melihat bagaimana sejarah berdirinya KPI, dengan semangat memberikan informasi maupun hiburan dalam penyiaran di Indonesia yang sehat dan memberi ruang bagi kontrol publik, maka sewajarnya kita bisa melihat peningkatan kualitas siaran di Indonesia. Hiburan-hiburan yang sehat bisa muncul di TV, industri hiburan bisa memberikan program-program yang sesuai jika melihat wewenang dari KPI. Tetapi proses peningkatan kualitas siaran bisa jadi tidak dapat diperoleh dengan cepat. Demikian juga kepentingan-kepentingan modal maupun intervensi kekuasaan tidak dapat mudah lepas dari industri siaran dan pertelevisian yang syarat modal seperti saat ini. Perbaikan kinerja KPI juga terus ditunggu, bukan karena sekedar desakan protes publik, tetapi proses mewujudkan kualitas siaran yang juga membutuhkan perbaikan regulator, pengawas, dan pelaku industri itu sendiri. Sehingga setiap proses bisa terkontrol dan keaktifan publik kembali diperlukan agar perbaikan konten-konten di televisi bisa segera hadir. Sekali lagi, harapannya KPI bisa terus mengawal perbaikan sistem siaran di Indonesia, menghadirkan konten-konten yang matang dan sehat bagi masyarakat. Jangan lupa untuk mendukung Suluh Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share. Mari kita sama-sama menjadi Suluh Indonesia.